Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi file pada Linux, tepatnya pada distro Ubuntu. Oke, ini saya memiliki referensi ya, modul ini untuk menjadi panduan pada tutorial hari ini. Oke. Pertama-tama kita siapkan dulu ya Ubuntunya. Sini saya menggunakan VirtualBox ya sebagai media sistem operasinya. Oke, di sini kita akan membahas komen-komennya. Di sini, oke, di sini saya sudah berada di desktop ya, pada Ubuntu. Oke, langkah pertama kita akan masuk ke terminal dulu ya sebagai command line interface-nya. Di sini di Ubuntu ini, Ubuntu desktop ya terutama, memiliki dua cara untuk masuk ke terminal. Yang pertama, teman-teman bisa klik kanan pada desktopnya, lalu klik open terminal. Nah, maka akan masuk ke terminal pada Ubuntunya. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa klik search bar ini yang pada bagian atas di Ubuntunya. Kita klik, lalu ketik terminal seperti ini. Nah, maka akan muncul, teman-teman bisa klik saja langsung. Nah, maka akan masuk ke terminalnya. Oke, di sini bentuknya command line interface ya. Oke, kita masuk saja ke tutorialnya. Sebentar, saya akan membagi dua dulu. Ini saya perbesar. Oke, di sini pelatihan pertama yaitu melihat PS, proses status dan status directory atau proc. Oke, kita masuk ke komen pertama yaitu PS. Oke, fungsi PS ini seperti tercantum di sini ya, untuk menampilkan PID atau proses ID. Oke, kita coba saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini PID-nya ada dua ya, 2007 dan 2022. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu komen selanjutnya yaitu ls/proc nomor PID ini. Di sini mungkin fungsinya itu untuk melihat direktorinya, direktori pada PID-nya seperti itu. Langsung saja kita coba /proc 2007. Oh, maaf, simple option, mungkin dikasih space ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini isi dari direktorinya pada PID 2007. Seperti itu. Selanjutnya, komen selanjutnya itu melihat status proses. Sintaksnya itu cat /proc sebentar, saya bersihkan dulu PS. Nah, di sini PID-nya sama ya, saya menggunakan yang 2007. Lalu /status. Oh ya, cat ini berfungsi untuk melihat isi file ya. Cat ini berfungsi untuk melihat isi file. Seperti itu. Tapi di sini kondisinya beda ya. Di sini untuk melihat status proses. Oke, kita coba saja. Nah, ini dia status proses ya yang ada pada PID 2007 ini. Lumayan banyak. Oke, selanjutnya yaitu melihat nilai pada variabel proc. Oh, di sini kondisinya itu proc. Langsung saja kita coba.
Sebentar, saya clear dulu. Kita coba ls /approach /scs /net /ipv4, enter. Oh, nah ini dia apa namanya, nilai-nilai yang ada pada variabel approach itu. Oke, selanjutnya itu melihat isi ya, melihat isi salah satu variabel. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu untuk melihat isi dari file itu menggunakan cat. Sini kondisinya itu variabelnya itu menggunakan IP forward. Oke, kita lihat dulu IP forward. Oh ya, di sini ada nih IP forward. Oke, mungkin kita copy ya, biar nggak terjadi masalah atau salah sintaks. cs/net/ipv4/ipv4. Oke, kita press. Nah, oke, berarti isi dari apa namanya variabel IP forward ini kosong ya, 0 seperti ini. Oke, selanjutnya ini apa namanya, echo 1 /approach /scs /net /ipv4 /ip4 base mission. Oke. Ya. Selanjutnya kita skip dulu. Selanjutnya itu mengubah kernel variable dengan izin akses root. Jadi root dengan tulis. Oke, di sini kita masuk dulu ya ke mode rootnya, yaitu menggunakan sudosu, lalu echo 1. Oh, di sini kita masukkan password kita ya, password pada apa namanya, sistem operasi kita. Oh, oke. Salah. Nah, di sini masuk ya, sudah masuk. Oh ya, jadi echo ini mungkin ya bisa disimpulkan itu bekerjanya pada mode root. Nah, sedangkan yang tadi itu pada mode terminal directory home itu tidak bekerja seperti itu. Mungkin ini untuk apa namanya, untuk mengubah kernel variabelnya. Lanjut ya, kita coba /approach /scs /net /ipv4 /forward. Nah, di sini bekerja nih. Lalu kita exit. Nah, masuk ke directory home lagi. Oke, selanjutnya komen selanjutnya itu untuk kembali ke user semula dan tampilkan variabel kernel dengan nilai baru. Oke, nah tadi kan kita sudah buat nih apa namanya, nilai barunya di mode root. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih menampilkan kernel dengan nilai baru dengan sintaks cat approach /scs /net /ipv4 /ip forward. Nah, di sini merubah kan ya, tadinya 0 menjadi 1. Mana ya? Nah, ini kan sebelumnya kan nilainya itu 0 ya. Nah, sekarang berubah menjadi nilainya itu 1. Seperti itu. Oke, kita clear dulu. Oke, selanjutnya yaitu latihan 2 untuk melihat tipe file. Oke, melihat tipe file. Oke, langsung aja kita coba pada komen pertama ya.
yaitu ls min_l /dev /fd /1. Oke. Seperti yang ada di modul ini, fungsi komen ini berfungsi untuk melihat block device, melihat tipe block device. Oke, langsung saja kita coba. Nah, sini akan tampil ya, tipe block device-nya itu LRWX. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu melihat tipe file karakter device /dev /tty 0. Nah, di sini tipe filenya itu crw untuk karakter device. Lalu untuk melihat tipe file pada konsol itu konsol. Di sini kita ubah ya langsung konsol. Nah, untuk tipe filenya itu crw ya, tanpa w. Nah, kalau tadi kan karakter device di sini ada w-nya, tapi untuk konsol nih nggak ada. Seperti itu. Selanjutnya untuk melihat tipe file pada directory. Di sini ada sedikit perubahannya. /dev. Nah, ini dia tipe file pada direktorinya. Lalu yang terakhir itu ordinary file. Ordinary file. Sintaksnya ls min strip l spasi etc /passwd. Nah, ini dia tipe filenya. Itu. Jadi bisa disimpulkan ya, ls min l ini berfungsi untuk melihat tipe file seperti itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, itu directory. Oke, saya hapus dulu ya. Clear. Selanjutnya itu melihat directory home. Itu sintaksnya itu pwd. Nah, di sini akan muncul langsung ya. Directory home-nya itu home Rizky ya. Lalu ada cara kedua, itu menggunakan echo nah seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan salah satu dari ini sesuai kenyamanan teman-teman. Oke, selanjutnya itu melihat directory aktual dan parent directory. Itu pertama itu pwd. Nah, lalu akan muncul ya directory home-nya. Lalu cd ya mungkin di sini titik ya. Titik. Nah, lalu pwd lagi. Masih sama direktorinya. Lalu cd titik-titik. Nah, maka di sini akan pindah ya ke directory home. Lalu kita klik lagi pwd. Nah, di sini juga pindah menjadi home. Mungkin tapi di sini mungkin sudah parentnya ya. Jadi parent dari directory Rizky ini, home-nya ini yaitu home. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu membuat satu directory atau lebih dari satu directory atau subdirectory. Oke, masuk dulu. Oke, sini sudah masuk ya ke direktori awal Rizky. Di sini saya akan membuat filenya itu di directory home ini ya, tempatnya di Rizky. Oke, langkah pertama
seperti yang dilihat pada modul ya, modul di samping ini. Itu menggunakan pwd, lalu mkdir ab c a/d a/e b/f a/d/a ini. Lalu ketik ls-min l. Nah, di sini totalnya bertambah menjadi 60. Sebelumnya itu 48 ya. Sebelumnya itu 48. Nah, di sini juga sudah terbuat nih direktorinya atau foldernya abc seperti itu. Lalu kita lihat isi dari A, folder A. Nah, di sini terbuat dua direktori, yaitu D dan E. Nah, di sini ya. Nah, ini pembuatannya. Lalu ls-min l a/d. Nah, di sini totalnya 4, yaitu A. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pertama kita di sini membuat folder direktori A, B, dan C seperti itu. Nah, lalu oh ya, maaf, di sini kita membuat direktori A, B, C di direktori ini, direktori home slash Rizky. Nah, lalu di dalam direktori A ini kita isi direktori D dan E seperti itu. Dan di dalam direktori di dalam direktori B itu terisi F seperti itu. Jadi di dalam direktori A sama D ini tadi kan sudah dibuat ya, A sama D. Nah, itu diisi lagi dengan direktori A seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke latihan berikutnya, yaitu menghapus satu atau lebih direktori. Hanya dapat dilakukan pada direktori kosong, hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Oke, jadi kita kalau misalnya kita mau menghapus, itu pasti akan dimintakan izin apakah direktori ini mau dihapus atau tidak. Seperti itu. Oke, ya, lanjut aja ya. Kita coba aja. Maaf, di sini saya bersihkan dulu. Oke, selanjutnya itu yaitu menghapus satu atau lebih direktori. Hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Oke, jadi di Ubuntu ini kalau misalkan kita mau menghapus direktori itu akan dimintakan izin apakah kita akan benar-benar menghapus atau tidak, seperti itu. Oke, biar tidak bingung, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Oke, di sini rmrdir b. Nah, di sini muncul ya pesan error. Kenapa? Karena di dalam direktori B ini itu masih memiliki file. Oke, kita lihat saja ya, ls-min l b. Nah, ini fungsi untuk melihat isi filenya. Nah, di sini kan ada ya isi filenya. Isi file dari direktori B itu ada, yaitu F. Itu yang tadi sudah kita buat. Kita menggunakan rmdir b /f b. Nah, di sini bisa min l b. Nah, oke, di sini nggak bisa. Karena kenapa? Karena di sini itu kita sintaksnya ini bertujuan untuk menghapus file yang ada di dalam direktori B. Nah, tadi kan di file B itu ada isi ya, ada isi dari direktori B yaitu F. Nah, nggak bisa kan? Nah, karena dengan itu, karena tidak bisa,
menggunakan sintaks seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, maka tidak bisa mengakses direktory B. Kenapa? Karena isi dari direktory B ini sudah kita hapus, seperti itu. Oke, lanjut ya. Navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke lain. Oke. Kita masuk ke pembahasan kelima. Kita mulai saja pwd. Tadi sudah ya. Coba kita ulang lagi aja. -l. Ini di sini -l tadi sudah diberitahu juga ya kan, untuk melihat isi file dari direktorinya seperti itu. Oke. Di sini kita mau masuk ke direktori A. Nah, itu maka dengan itu kita menggunakan sintaks cd. cd itu untuk berpindah direktori itu. Ya, nah di sini sudah masuk ya. cda. Kita pwd lagi. Nah, di sini maka berubah karena kita sudah masuk ke direktori A seperti itu. Lalu kita keluar lagi ke direktori awal, lalu kita masuk. Oke, di sini kan masuknya ke direktori mahasiswa ya. Karena di sini kita nggak ada ya, nggak ada direktori mahasiswanya, kita masuk ke A aja, ke A/C. A juga nggak ada ya. Di sini tuh nggak ada karena di direktori A itu tidak memiliki direktori C. Seperti itu. Enggak, teman-teman kalau misalkan mau apa tuh? Mau apa ya? Mau masuk ke direktori lainnya itu harus sesuai dengan isi dari direktorinya. Kayak misalkan gini, cd/home/rizky/c. Nah, di sini kan ada kan. Nah, maksudnya itu cd ini kita mau masuk ke direktori C. Nah, yaitu direktori C sebelum direktori C kan memiliki pairnya ya, yaitu home dan rizky ini. Nah, maka kita tulis ini. Sebenarnya kalau langsung juga nggak apa-apa, soalnya kita sudah berada pada direktori rizky seperti itu. Misalkan kita lihat, nah di sini pindah seperti itu. Jadi intinya cd ini berfungsi untuk pindah ke direktori seperti itu, ke direktori lainnya. Oke. Untuk keluar ke direktorinya, teman-teman bisa ketikkan cd spasi titik-titik. Nah, maka akan pindah lagi ke direktori awal, itu home rizky itu. Oke, coba saya mau mencontohkan lagi ya. cd ls. Nah, di sini kan di direktori A itu memiliki file, memiliki direktori lagi D dan E seperti itu. Nah, misalkan kita berada di direktori rizky, home/rizky. Nah, kita mau masuk nih ke direktori D. Nah, direktori D itu kan berada pada direktori A ya. Nah, untuk masuk ke direktori D, maka kita tulis dulu seperti ini, cd/a lalu /d. cd/ menggunakan home ya, home/rizky seperti ini. Nah, maka akan masuk nih ke direktorinya pwd. Kalau misalkan kita pwd, nah kita akan masuk nih ke home rizky ad
eh, kalau misalkan bingung nih, saya contohkan di folder. Nah ini kan directory home ya, atau di PC saya yaitu Rizky. Nah kalau misalkan kita mau masuk D, apa namanya, directory D itu kan ada di folder A ya, maka kita masuk dulu ke A, lalu ke D, seperti itu. Lalu ada A lagi nih. Nah ini isi dari directory D, seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke latihan 4, izin akses. Lihat identitas diri. Kita keluar dulu. Ke directory awal ya. Oke, sudah directory awal. Yang pertama yaitu ID ya. ID ini untuk melihat identitas pada sistem operasi kita. Nah, di sini akan muncul ya identitas pada sistem operasi kita. Lalu ada yang namanya grep. Coba kita lihat, di sini kan nggak ada folder mahasiswa ya, atau directory mahasiswa. Kita ganti dengan grep Rizky TCPS SWD. Oke, mungkin di sini apa namanya, memerlukan waktu yang mungkin lama ya. Kita skip aja. Teman-teman kalau mencoba bisa explore lagi ya. Kita masuk ke yang sintaks ketiga ini. Sebentar, saya lupa. Oh ya, PS proses ID. Proses ID-nya 2007 ya. Oke, kita coba 2007. Oh, sorry. 2007 pasti PC / grup. Oh, nggak ada isinya. Oh ya, grep itu berfungsi untuk mencari satu atau lebih file yang diinputkan untuk baris yang cocok dengan pola yang diberikan. Oke, karena di sini mungkin di PID 2007 ini nggak ada, maka tidak ditampilkan seperti itu. Oke, directory home. Oke, kita masuk saja ya. Ke komen yang bagian yang kedua dari izin akses, yaitu memeriksa directory home. Saya clearkan dulu. Sintaksnya itu ls strip ld spasi /home / di sini saya Rizky ya, bukan mahasiswa. Nama virtual nama sistem operasinya. Nah, berarti sebenarnya memeriksa directory home. Oke, berarti direktorinya sebenarnya ini tipe file ya, mungkin bisa disebut juga seperti itu kali. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang ketiga, mengubah izin akses ke touch. Touch file 1, file 2, file 3. Ini maksudnya apa ya? Ntar saya coba cari tahu dulu. File 2, file 3. Kita coba dulu. Saya juga lupa nih, fungsi dari touch itu apa ya? Fungsi touch ini berfungsi untuk membuat file kosong serta mengubah timestamp. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan ada kan file 1, file 2, file 2, file 3. Nah, karena tadi kita sudah membuat menggunakan perintah touch. Seperti itu. Lalu kita ls-l sama ya. Lalu chmod u plus x file 1. Kita lihat
lalu kita ikuti dulu ya. chmod g sama dengan w file 1 chmod string r file 1 lalu ls min l. Nah, di sini berubah ya file satunya. Coba kita lihat kanan ya. Oh, jadi chmod ini, oh ya baru ingat, chmod ini digunakan untuk mengubah mode dari file ke folder. Mengubah mengubah mode file atau folder seperti itu. Oke, di sini kan tadi kan kriterianya itu file 1 ini kan apa ya? File ya. File 1 ini tipenya itu file. Nah, di sini itu diubah modenya menggunakan ini nih, menggunakan sintaks ini. Itu. Oke, lalu kita ubah lagi yang file lainnya. Itu A sama dengan X, kita coba file 2. Lalu O tambah X. Aduh, maaf, ini enggak kelihatan. Saya perbesar dulu. Koma G min R, 0 sama dengan W file 3. Oh maaf, ya maksudnya tadi file 3. Oke, maaf, di sini tipe ya tadi ya, seharusnya W file 3. Nah, kita bisa kan kalau kita flash lagi. Nah, di sini sudah ya. Nah ya, oke, di sini sudah berubah mode lagi. Oke, lalu kita ubah lagi modenya 751 file 1 chmod 624 file 2 chmod 430 file 3. Lalu kita ketik lagi ls. Di sini berubah ya yang file 2. Ya, mungkin kita cari tahu ya kenapa bisa berubah. Di sini aja. Di sini ada Firefox. Kita cari tahu fungsi dari chmod 751 dan lain-lainnya itu apa. Sebentar, saya cek intinya dulu. Sudah tersambung atau belum? Nah ya, udah. Ya udah tersambung. Chmod 751. Iya 751. Fungsi. Kita searching bersama-sama. Nah, di sini ternyata punya penjelasannya.
untuk apa aja. Itu 751 untuk user dan grup, orang lain hanya bisa mengeksekut. Lalu 624 itu berfungsi untuk user dapat membaca dan merubah, grup hanya bisa merubah dan orang lain hanya dapat membaca saja. Lalu untuk 430 yaitu pemilik hanya dapat melihat, grup mengedit atau mengubah, dan user lain yang dapat mengeksekusi. Oke, jadi intinya chmod itu untuk mengubah mode-mode file atau foldernya dari ini, poin-poin ini ya, 751, 624, 430 dan banyak lagi lainnya, yaitu seperti ini U plus X, G sama dengan W, O min R, seperti itu. Oke, kita masuk saja ya ke latihan berikutnya, latihan 6, yaitu symbolic link. Kita quit aja nggak apa-apa. Steps. Oke, kita lihat dulu. Oke, selanjutnya yaitu latihan 6, symbolic link. Kita masuk ke bagian pertama, link file. Di sintaks pertama, kita buat filenya. Kita menggunakan echo, yaitu echo itu berfungsi untuk membuat file pada directory. Oke, di sini kita masukkan isinya. Samakan saja, halo apa kabar. Lalu kita masukkan juga nama filenya. Ini halo.txt. Kita ls. Nah, di sini sudah terbuat halo.txt-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ln halo.txt z. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat ls. Masih sama. Terbuat folder baru. Z. Nah, jadi ln ini fungsinya itu untuk membuat file baru yang isinya itu sama dengan file yang dicantumkan, seperti itu. Oke, di sini kita buat lagi mkdir mydir. Nah, ini kita mau mencontohkan gimana cara mengcopy dan mempaste isi filenya itu ke dalam folder atau direktorinya. Ini ln. Nah, zip-nya itu kan sebagai acuan dari filenya itu untuk ke file lainnya, yang lainnya juga. Ini karena tadi kan sudah kita buat foldernya mydir, lalu di dalam folder mydir kita buat halo juga, seperti ini nama filenya. Lalu kita lihat isi dari file halo juga, halo.juga. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat, kita masuk nih ke folder ls mydir, folder mydir. Nah, itu ada nih, sudah kebuat gitu. Oke, lanjut kita ke bagian 2, yaitu symbolic link file. Kita masukkan mount banyak ya, ln/home. Nah, ini teman-teman masukkan user teman-teman sendiri. Saya itu Rizky /z, lalu /tmp halo.txt. Nah, ini kebuat. Lalu sini tambahkan ln-s file to create symbolic tempe halo.txt. Kenapa ya file exist?
Oh, mungkin di sini sama ya, sama namanya. Coba kalau O-nya double, nah bisa kan? Coba kita ls min l, oh iya tadi pmp saldo dot txt. Nah, sini ada nih. Coba kita lihat folder. Oke. Kita lihat cat tmp plus saldo dot txt. Nah, oke, sama ya. Sama ya, fungsinya buat apa namanya? Buat mengcopy dan mempaste file yang memiliki isi. Gitu. Oke. Mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai tutorial hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.